Saudara, melantik pendengung menjadi staf khusus Komdiji menuai polemik. Bagaimana DPR ini menanggapi serta mengevaluasinya? Kami bahas malam hari ini bersama Syamsul Rizal, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKB. Dan yang sudah bergabung juga ada Mas Gun-Gun Herianto, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute. Selamat malam, Mas Rizal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada juga melalui sambungan Zoom ada Mas Gun-Gun. Selamat malam Mas Gun-Gun. Malam Mas Gun-Gun, apa kabar? Kabar baik Mas. Halo, gimana kabar? Ya, sebenarnya Bapak-Bapak kita juga sudah berusaha untuk mengundang perwakilan dari Komdiji, tetapi hingga kita berbincang malam hari ini belum ada konfirmasi. Tapi kita tetap mulai ini mengenai perdebatan adanya staf khusus di Komdiji. Gun-Gun, sebenarnya kalau dilihat seberapa penting sih punya staf khusus yang kemudian, oke, staf khusus mungkin biasa, tapi kemudian yang kemudian lebih spesial lagi seperti ada staf khusus kemitraan global, staf khusus bidang strategi komunikasi di Komdiji ini? Sebenarnya kalau varian staf khusus ya yang membantu dan menguatkan posisi menteri untuk menjalankan tugasnya itu sebenarnya baik-baik saja. Kenapa? Karena kan ini bicara soal orientasi komunikasi yang dikelola ya secara institusional. Karena kementerian ini memang salah satu jantung dari basis informasi ya yang kemudian perlu menjadi kekuatan dari pemerintahan Pak Prabowo. Persoalannya adalah apakah orang yang tepat gitu ya mengelola komunikasi di tengah keharusan pemerintah dalam konteks ini adalah Kementerian Bu Mutia Hafidz ini untuk kemudian mengelola komunikasinya jauh lebih baik dibanding era-era sebelumnya. Karena kan bicara soal bukan hanya semata-mata soal konseptualisasi komunikasi, tapi juga respon publik atas orang yang menempati posisi. Nah, tapi masalah dengan kredibilitas sendiri dengan dipilihnya Rudy Valinka atau Rudi Sutanto ini menuai polemik jadinya, Mas Gun? Ya, kalau lihat pemberitaan kan memang menjadi polemik ya. Mau nggak mau, suka nggak suka, ini bicara CPM atau Communication of Privacy Management yang kemudian sudah bukan semata soal konteks hari ini, tapi juga pada saat sejak 2019 ya, di mana memang pilihan untuk menjadi buzzer, baik itu thrill seeker buzzer ataupun spesialis buzzer itu menjadi sebuah konsekuensi pada posisi orang. Saya tidak bicara persen, tapi bicara soal bagaimana kontroversi itu bisa menjadi irisan dari portofolio orang ya ketika orang mengambil positioning gitu, maksud saya Mbak Audrey. Contoh ya, seseorang ketika memang masuk ya dalam pusaran opini publik ya, dan opini itu kan selalu berkembang 3 tahap, ada stage of brainstorming, stage of consolidation, sama solid stage. Dan opini yang kemudian menjadi pro kontra ya, itu opini yang pasti akan menghadirkan orang dengan kontroversinya, dan siapa yang kemudian berada di pusaran itu tentu akan menjadi portofolio dirinya. Nah, disitulah ketika dia masuk kemudian secara institusional menjadi bagian misalnya dari pemerintah, dan portofolio yang terbentuk itu akan kemudian menjadi bahan dari polemik yang kemudian. Tapi gaya komunikasi apa yang sedang dibangun Komdiji ini dengan masuknya Rudy Valinka? Ya, saya harus menelisik lebih dalam sebenarnya blueprint atau peta jalan komunikasi yang ingin dibangun seperti apa ya dari beberapa program prioritas dan quick wins yang kemudian ingin dicapai oleh kementerian ini. Karena begini Mbak Audrey ya, kalau kita bicara komunikasi yang penting ditangani ya selain komunikasi publik, ya tentu komunikasi yang di ranah digital itu juga banyak sekali ruang bolongnya, dan itu butuh sumber daya manusia yang bukan hanya mampu menciptakan kontroversi, tetapi mampu justru mendiseminasikan secara koheren, padu, kemudian terintegrasi ya berbasis manajemen birokrasi dan manajemen data serta manajemen komunikasi yang mumpuni. Disitulah letak menurut staf khusus bukan kemudian menjadi bagian dari masalah, tapi pengurai masalah. Kalau staf khusus menjadi bagian dari masalah, bukankah itu justru jadi nama masalah gitu ya nanti ya? Tidak membantu kinerja menteri yang bersangkutan. Mas Gun-Gun, sebenarnya track record seseorang ini, apakah memang menjadi sesuatu hal yang harus
wajib dilihat begitu, apalagi ini di Kementerian Komdiji nih. Iya pasti itu justru jadi basis ya FCR finding conclusion recommendation-nya itu salah satunya adalah portofolio, artinya riwayat rekam jejak ya dari yang bersangkutan. Jadi agak aneh aja kalau seorang menteri kemudian tidak tahu atau kemudian tidak mencoba untuk lebih mendalam mencari tahu. Karena begini, basis untuk menempatkan orang itu kan pasti berlapis screeningnya kan. Dan proses itu menurut saya perlu dilakukan untuk kemudian memosisikan komunikasi birokrasi yang namanya komunikasi pemerintahan. Salah satunya adalah komunikasi publik. Kan beliau berposisi sebagai staf sus bidang strategi komunikasi. Dan dikenal oleh sebagai juga buzzernya Pak Jokowi ya gitu ya. Nah, artinya begini, proses telaah terhadap rekam jejak seseorang untuk menempati posisi, ini kan kelasnya adalah kelas pemerintahan ya, bukan kelas level bawah. Dan yang dibangun itu adalah akan penting sekali bicara soal protokol komunikasi. Kan ada paling tidak minimum 12 item protokol komunikasi ya dalam konteks strategic planning komunikasi publik pemerintah, dan ini menurut saya butuh portofolio orang yang kuat dari sisi penanganan opini publik, manajemen komunikasi, jaringan komunikasi, dan itu bukan semata-mata soal kecepatan yang kemudian tadi disebut ya soal kecepatan mendiseminasikan, tetapi bagaimana mengorkestrasi itu dengan pendekatan yang tepat guna dan tepat sasaran supaya kemudian muncul yang disebut dan muncul understanding, respect, goodwill, dan satu lagi nih yaitu mengontrol potensi kerusakan yang disebut dan dikontrol. Gitu. Nah, terima kasih. Terima kasih Mas banyak untuk pandangannya Mas Gun Gun. Terima kasih juga, selamat malam. Mas Samsul. Ya.